Bapak Joko Widodo, atau yang lebih dikenal sebagai Bapak Jokowi, merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Beliau berasal dari keluarga yang sederhana. Beliau melanjutkan kuliah dengan mengambil jurusan kehutanan di UGM. Setelah lulus kuliah, beliau jatuh bangun untuk menjalankan beberapa bisnisnya. Bermodalkan ilmu yang didapat di bangku kuliah terkait pengolahan kayu, beliau pun memulai usaha sebagai juragan mebel dengan mendirikan CV Rakabu. Setelah sukses menjadi pengekspor mebel, Bapak Jokowi pun mulai mencoba memasuki dunia politik. Sebelum akhirnya menjabat sebagai presiden selama 2 periode, beliau sudah berhasil menjabat sebagai wali kota hingga gubernur. Dalam kurun waktu tersebut, sudah banyak misi yang dijalankan. Salah satunya yang paling terlihat adalah pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang dibangun ini yang memungkinkan Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan besar dunia. Contohnya adalah Asian Games yang dilaksanakan pada tahun 2018. Terakhir, Bapak Jokowi juga mengambil penguasaan sumber daya alam ke tangan pemerintah Indonesia. Dari profil tersebut, beliau telah mencerminkan core value ASN yang berakhlak. Berikut value yang dapat kita ambil dari Bapak Jokowi. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Bapak Jokowi selama menjabat telah membangun banyak infrastruktur, di antaranya adalah jalan tol, rel kereta api, maupun bandara. Beliau berpendapat bahwa hal ini penting untuk mempermudah mobilitas antar daerah yang diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tindakan beliau ini menunjukkan bahwa beliau memahami kebutuhan masyarakat dengan baik. Selain itu, beliau memiliki konsep belusukan yang kerap dilakukan untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Dengan konsep tersebut, beliau dikenal sebagai orang yang ramah dan sederhana. Yang kedua adalah akuntabel. Kasus penyelewengan jabatan yang dilakukan oleh salah satu pejabat Polri mendapat perhatian khusus oleh presiden kita. Beliau memerintahkan langsung untuk mengusut tuntas kasus penyelewengan jabatan tersebut dan memberikan transparansi bagi masyarakat. Perintah tersebut dilakukan karena beliau menginginkan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan berintegritas, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah tidak rusak. Yang ketiga adalah kompeten. Beliau berkuliah dengan jurusan kehutanan dan mengimplementasikan ilmunya dengan baik. Hal ini terlihat dengan usahanya yang dibangun dengan susah payah, hingga berhasil menjadi seorang pengusaha ekspor kayu dan mengelilingi Eropa. Perilaku pantang menyerah dan selalu belajar dari kesalahan merupakan sikap yang patut kita teladani dari sosok Bapak Jokowi. Yang keempat adalah harmonis. Sosok Bapak Jokowi memang terkenal ramah. Beliau menciptakan tradisi baru, yaitu acara ramah tamah, yang dimana kegiatan ini tidak hanya dilakukan untuk pejabat-pejabat saja, namun juga untuk para veteran, anggota paskibraka, kontingen atlet, bahkan open house untuk masyarakat. Hal ini ditunjukkan untuk membangun keharmonisan dalam lingkungan kerja dan masyarakat tentunya. Yang kelima, loyal. Presiden Jokowi menegaskan bahwa kedaulatan NKRI adalah harga mati. Arahan ini disampaikan oleh Bapak Jokowi kepada seluruh jajaran kabinet pada setiap kesempatan. Hal ini untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan NKRI. Tidak hanya itu, beliau juga selalu mengarahkan bawahannya untuk mengadakan apel atau upacara pagi pada setiap hari bersejarah di Indonesia. Yang keenam, adaptif. Saat ini bidang teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini dilatar belakangi oleh proses globalisasi. Oleh karena itu, Presiden Jokowi membuat strategi pengembangan SDM yang unggul dan berkualitas. Untuk menjawab tantangan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan Presiden Jokowi adalah reformasi pendidikan. Hal ini menjadi prioritas pembangunan nasional yang saat ini tercantum dalam 5 prioritas kerja 2019-2024. Tindakan ini menunjukkan bahwa beliau peduli terhadap ancaman dan tantangan di masa yang mendatang. Yang ketujuh, kolaboratif. Presiden Jokowi selalu mendorong kerjasama internasional untuk pemulihan ekonomi Indonesia. Kerjasama tersebut dibentuk melalui acara KTT ASEAN 2023 dan G20.
Tidak hanya itu, beliau juga menginisiasi kerjasama multilateral dan bilateral antar negara dengan tujuan khusus, misalnya terkait pertahanan, perindustrian, hingga kemaritiman. Demikianlah perilaku yang menunjukkan nilai berakhlak dari Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Semoga kita dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menonton.